Assalamualaikum semuanya. Hari ini, menit ini, detik ini, saya akan ngebahas salah satu kasus yang bikin kita waspada. Ada orang yang baru kita kenal di dunia maya, dan betapa mudahnya penampilan luar itu. Penampilan seseorang, bagian cover, sampul buku menipu kita. Dan di dalam kasus ini, sungguh disayangkan, korban harus lenyap di tangan pelaku. Benar-benar lenyap. Kasus ini melibatkan seorang perempuan bernama Francia Ruth Ibarra. Dan kasus ini terjadi di León, Guanajuato, Meksiko. Gak heran kalau Meksiko. Gimana cerita selengkapnya? Yuk langsung kita masuk ke ceritanya. Selamat datang di Arindo Star. Francia adalah gambaran dari generasi muda di Meksiko. Anak-anak muda di Meksiko yang punya semangat tinggi, open-minded. Francia lahir dan besar di kota León yang terkenal dengan industri kulit hewan yang dijadikan tas, dompet, dan lain-lain. Pada usia 26 tahun, Francia jadi mahasiswi di Universitas Guanajuato di bidang nutrisi. Francia ini dikenal deket banget sama keluarganya, terutama sama ibunya. Kayak yang udah saya bilang, Francia ini adalah gambaran dari generasi muda di Meksiko, tapi sifatnya yang baik-baik. Francia ini ceria, berambisi, dan karena dibesarin dengan jutaan miliar kasih sayang oleh keluarganya, Francia ini percaya banget dengan apa yang namanya cinta sejati. True love. Gak salah kok. Siapapun berhak punya gambaran tentang cinta, apalagi cinta sejati. Yang salah itu adalah ketika seseorang yang akan Francia ini beri cinta sejati, seseorang yang akan kamu beri cinta sejati itu adalah seorang psikopat. Kayak banyak anak muda lain di era digital ini, Francia pakai aplikasi kencan online untuk cari koneksi, temen, dan mungkin kalau beruntung ya, bisa dapat pacar. Emang bener, Francia ini dapat beberapa temen yang ngasih pengetahuan baru yang nggak Francia tahu sebelumnya. Contoh, ada teman dalam dunia manajerial di bank swasta, arsitektur, dan beberapa yang lain. Tapi apapun itu, selalu ada dua sisi, positif dan negatif. Dan di aplikasi itu, sayangnya justru mempertemukan Francia dengan seseorang yang kelak akan merubah hidupnya dan juga mengakhirinya. Di aplikasi kencan itulah Francia ini berkenalan dengan seorang pria bernama Emmanuel Denali Valdez. Kalau dilihat sekilas, Emmanuel ini kelihatan baik, normal person. Emmanuel punya penampilan yang meyakinkan. Dari profilnya, Emmanuel terlihat seperti pria sukses, melek sosial, dan tahu cara memperlakukan wanita dengan baik. Itulah poin pentingnya. Penampilan Emmanuel ini benar-benar meyakinkan. Lalu, Francia yang emang nyari hubungan serius tuh mulai menjalin hubungan komunikasi yang intens dengan Emmanuel. Mereka chattingan all day, lanjut video call sampai ketiduran, hingga akhirnya mereka mutusin untuk bertemu di dunia nyata. Bertemulah mereka ini, sama kayak image Emmanuel yang baik, gentleman. Dalam setiap pertemuan mereka ya, Francia diperlakukan sangat baik. Francia di situ mikir, oh, cowok ini kayaknya cocok jadi calon suamiku. Pastinya seneng banget nikah dengan cowok kayak gini. Selalu bikin aku secure dengan diriku sendiri, merasa aman ketika di dekatnya. Karena Francia udah cocok, hubungan mereka ini berkembang. Yang awalnya hanya teman, semakin deket sampai akhirnya mereka ini pacaran. Cewek mana yang gak seneng kalau punya pacar perhatian, baik, dan punya latar belakang pendidikan yang bagus? Perfect. Walaupun Francia ini orangnya tertutup, nggak nyeritain tentang pacarnya ini ke orang tuanya. Orang tua Francia tahu kalau Francia ini lagi deket sama cowok. Ya karena Francia ini beda, kelihatannya lebih bahagia, suka senyum-senyum, nyanyi-nyanyi sendiri, nonton film SpongeBob, We Bar Bears, Naruto. Pokoknya beda. Of course, orang tua Francia ini tetap kepo. Jadi mereka nanyain tuh, "My darling Francia, kamu punya teman deket ya? Siapa namanya? Ada fotonya nggak?
Entah apa yang dipikirin Francia. Francia ini nggak ngasih tahu tentang pacarnya ke orang tuanya. Francia cuma jawab, pokoknya ada deh, orangnya baik, badannya bagus kayak Superman. Gitu-gitu aja. Padahal bagi orang tuanya, latar belakang dari cowok yang deket dengan anaknya itu benar-benar penting. Amit-amit, kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi sama anaknya, orang tuanya tuh tahu harus kemana, harus ngapain, harus ngubungin siapa, tahu. Tapi sayangnya si Francia ini nggak ngasih tahu apapun tentang teman dekatnya ini. Yuk kita hormatin aja tentang keputusan Francia ini yang nggak mau ngasih tahu informasi apapun tentang teman dekatnya. Yuk lanjut. Francia dan Emmanuel pacaran selama beberapa waktu sampai akhirnya pada bulan Desember 2016 mereka ini putus. Setelah putus tuh hubungan mereka nggak langsung selesai gitu aja. Emmanuel terus-terusan ngubungin Francia. Emmanuel pengen banget balikan. Dia nggak bisa move on. Bahkan Emmanuel gunain cara manipulatif agar mereka ini bisa balikan lagi atau sekedar mereka bisa ketemu. Kayak Emmanuel bilang kalau orang tuanya lagi sakit parah dan orang tuanya pengen ngelihat Francia untuk terakhir kalinya. Padahal orang tua Emmanuel ini sehat-sehat aja. Otak Emmanuel yang sakit parah dan cara-cara lain yang intinya mereka ini bisa ketemu. Alasannya apa? Coba saya lanjutin dulu ceritanya ya. Dengan semua bujukan itu, pada 3 Desember 2016, Francia setuju untuk ketemu Emmanuel di sebuah mall di Lyon. Rencananya tujuan pertemuan itu karena Francia pengen ngambil barang-barangnya yang masih ada di Emmanuel. Francia sempat bilang ke orang tuanya kalau dia mau ketemu pacarnya di mall. Ketika ditanya mallnya di mana, Francia nggak jawab. Berangkatlah Francia ini. Dan setelah pertemuan itu, Francia menghilang. Gak ada yang bisa ngubungin Francia. Teman-teman dan keluarganya mulai panik. Awalnya mereka mengira kalau Francia ini mungkin lagi sibuk atau liburan. Tapi Francia gak pernah ngelakuin hal seperti itu tanpa ngabarin ibunya. HP mati. Akun media sosialnya juga off. Seakan-akan Francia ini ditelan tirek. Orang tua Francia lalu nyari Francia di semua mall di daerahnya, tapi Francia nggak ada. Karena udah nyari kemana-mana tuh, ke kolong-kolong juga. Maka orang tuanya ngelapor ke kantor polisi. Tapi polisi nggak bisa nerima laporan hilangnya Francia karena belum 1x24 jam. Padahal harusnya ya, polisi tuh harus nerima laporan dulu walaupun belum 1x24 jam. Tapi karena ini Meksiko ya, polisinya udah biasa nerima uang jalan. Kalau polisinya nggak dapat uang jalan, ya polisinya tidur. Oknum polisi ya maksudnya. Oknum polisi yang mirip-mirip kayak di planet lain itu. Karena alasan itu, ayah Francia ini berusaha nyari sendiri, dimulai dari ngecek komputer Francia. Harapannya bisa dapetin petunjuk, tapi di komputernya nggak ada apa-apa. Hanya ada akun Facebook Francia yang masih bisa diakses. Karena itulah ayah Francia ini memposting permintaan tolong di akun Francia. Siapa tahu kalau aja ada orang yang melihat postingan itu dan tahu Francia di mana. Tapi sampai di titik itu masih belum ada hasilnya. Ayah Francia ini ngelakuin semua hal yang bisa dilakukan. Dia benar-benar jadi detektif swasta saat itu. Sampai akhirnya ayah Francia menemukan catatan harian milik Francia. Di halaman paling belakang ada tulisan nama Emmanuel. Nah, ayah Francia yakin kalau Emmanuel ini adalah teman dekat Francia yang Francia rahasiakan dari orang tuanya. Rahasiakan dari mereka. Ayahnya udah yakin kalau Emmanuel ini adalah pria, cowok yang Francia temui di mall. Ayahnya udah yakin 2590%. Ayah Francia nanyakin ke teman-teman Francia, tapi nggak ada yang tahu. Gak tahu saya om, gitu. Mikirlah ayah Francia ini, gimana caranya biar dia bisa tahu informasi tentang Emmanuel. Sampai muncullah ide brilian. Ayah Francia langsung mengetik nama Emmanuel di pertemanan Facebook Francia dan didapatlah sebuah wajah.
wajah Emmanuel. Ayah Francia lalu nanyakin tuh ke beberapa akun yang berteman dengan Emmanuel. Sampai endingnya ayah Francia ini bisa dapetin alamat Emmanuel. Gak nunggu lama, ayah Francia ini langsung berangkat menuju rumah Emmanuel. Tapi di rumah Emmanuel itu nggak ada Emmanuel, hanya ada Ricardo Valdez, seorang profesor di Universitas Guanajuato yang adalah ayah Emmanuel. Ayah Francia dan ayah Emmanuel ngobrol di situ. Ternyata Emmanuel juga nggak bisa dihubungin atau menghilang sejak 3 Desember. Sebelum Emmanuel pergi, Emmanuel sempat bilang mau ketemu wanita bernama Francia. Ternyata bener, Emmanuel lah yang bertemu dengan Francia. Saat itulah ayah Francia ngelaporin ke polisi. Polisi lalu memanggil ayah Emmanuel. Ketika ayah Emmanuel diinterogasi, dia memberikan pernyataan mengerikan. Apa? Emmanuel ternyata sedang mengkonsumsi obat-obatan secara rutin karena Emmanuel sedang menjalani perawatan psikiatrik. Karena apa? Karena dokter mendiagnosis Emmanuel mengidap psikopat. Ayah Emmanuel juga bilang kalau mungkin Emmanuel sedang melarikan diri ke sebuah apartemen miliknya. Alasan ayah Emmanuel nggak nyari anaknya karena saat itu ayah Emmanuel ini lagi sibuk-sibuknya. Polisi nanya, "Di mana, Pak, alamat apartemennya ini?" Duh, namanya polisi, ya pasti syok kan. Intuisi polisi ini mengatakan, aduh, habis Francia ini udah kacau. Nah, setelah dapetin alamat apartemen Emmanuel, polisi langsung mendatangi apartemennya. Setelah sampai, polisi mengetuk apartemen itu dan benar aja Emmanuel yang ngebuka pintu. Polisi mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Dan disinilah titik paling gelap dari kasus ini. Di apartemen Emmanuel, di lantai atas, polisi menemukan bau menyengat yang sangat kuat. Mereka menemukan sebuah wadah semacam drum yang berisi sisa-sisa materi yang mengerikan. Setelah diperiksa lebih lanjut, materi-materi yang berada di dalam drum itu adalah sisa dari jasad manusia yang telah dilarutkan dalam asam sulfat. Lanjut. Di apartemen itu, polisi juga menemukan barang-barang milik Francia, termasuk pakaian dan identitasnya. Tes forensik lalu mengkonfirmasi bahwa sisa jasad manusia yang ada di dalam drum itu adalah Francia. Setelah itu, Emmanuel ditangkap. Polisi saat itu yakin kalau Emmanuel telah menghabisi Francia di apartemennya, lalu mencoba menghilangkan bukti dengan cara yang super gelap. Dilenyapkan dari bumi. Benar-benar lenyap, meleleh. Tapi karena ayah Emmanuel ini bisa ngasih bukti kalau Emmanuel emang mengidap gangguan mental, maka Emmanuel dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi Sosial Otoritas Leon. Pada tanggal 20 Januari 2017, keluarga Francia menguburkan jenazah Francia. Pada tahun yang sama, hakim memutuskan bahwa Emmanuel ini nggak bisa dipidana karena masalah kejiwaan dan harus menjalani hukumannya di rumah sakit jiwa. Tapi pada 22 Oktober 2017, sidang diulang karena keluarga dan masyarakat menganggap vonisnya belum adil. Pengadilan mengkaji ulang, bahkan ya karena dianggap kurangnya jumlah perintah pengadilan karena penyakit Emmanuel, persidangan kasus Francia ini terus ditunda sampai 5 tahun. Dan akhirnya pada tahun 2022, lewat pengadilan yang panjang, pengadilan memutuskan Emmanuel Denali Valdez bersalah atas kejahatan femicide atau pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya dan divonis hukuman penjara. Hukuman yang dijatuhkan kepada Emmanuel ini adalah 46 tahun. Iya, lama banget. Jadi pada akhirnya Emmanuel ini bisa dibuktikan kalau dia secara sadar melakukan semua kejahatannya terhadap Francia. Lalu, apa motif dari penghabisan keji ini? Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa Emmanuel adalah pria yang obsesif dan sangat manipulatif. Emmanuel nggak terima diputusin oleh Francia. Emmanuel ngerasa terhina dan itu memicu amarah dan rencananya untuk melakukan kejahatan ekstrim. Sangat mungkin kalau Emmanuel ini telah merencanakan penghabisan ini jauh hari sebelumnya. Bukti menunjukkan kalau Emmanuel ini telah membeli asam sulfat jauh hari sebelum pertemuan antara Emmanuel dan Francia. Itu adalah pembunuhan berencana, bukan impulsif. Ya,
Namanya juga psikopat ya. Mau bicara apa lagi? Kasus Francia Ruth meninggalkan luka yang sangat dalam, terutama bagi orang tua Francia yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa putri kesayangannya pergi dengan cara yang sangat tragis. Itu menyedihkan banget. Kita juga bisa mengambil pelajaran penting dalam kasus ini untuk berhati-hati dalam berkenalan di medsos. Kita harus selalu cek and recheck orang yang baru kita ajak kenalan. Dan kalau mau berencana ketemu, bertemulah di tempat umum untuk beberapa kali pertemuan awal. Kita juga harus lebih mempercayai naluri kita atau naluri orang-orang terdekat kita. Kalau ada sesuatu yang terasa janggal, terlalu cepat, terlalu sempurna, mungkin mundur bisa jadi opsi. Nah, lagi ya, penting banget untuk ngasih tahu ke orang terdekat kemana kalian pergi dan kapan akan kembali. Dan lagi juga ya, mau pergi dengan siapa, mau ketemu dengan siapa, itu juga penting banget. Keadilan mungkin udah ditegakkan dalam kasus ini, tapi kerugian yang ditimbulkan nggak akan pernah bisa diperbaikin. Baik, saya rasa cukup. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.